Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. UAS ya. Mengaku pernah merasakan gejala COVID, tulangnya mau putus, ya persendian ya, tulang-tulang sendi itu mau putus, kepala kayak ditusuk jarum, terus kayak pecahan kaca. Jadi kalau mau pakai peci gini, pecahan kaca ya, kayak sakit kayak tusuk pecahan kaca atau jarum. Hari berikutnya ya, itu, beli durian, nyium durian nggak ada baunya. Wah, ini apakah benar-benar gejala COVID? Apakah pernah UAS ini pernah kena COVID atau tidak? Nah, ini tidak bisa divalidkan karena beliau tidak memeriksakan ya, beliau tidak memeriksakan diri bahwa dirinya itu, secara tertulis misalnya PCR positif atau tidak. Jadi tapi gejalanya merasakan seperti itu dan curhat kepada para jamaah. Sampai sampai, apa namanya, menulis surat wasiat untuk anaknya ya, seperti itu. Nah, para pemirsa ya, ini, apakah efek dari perkataan dia yang selalu seolah-olah tidak percaya kepada COVID-19 atau percaya tapi tujuannya, bukan atau tujuan omongannya itu seperti seolah-olah, gimana ya, melihat ini adalah sebagai sesuatu yang aneh gitu ya. Dalam artian begini, ya, beberapa hari yang lalu, minggu sebelumnya lah ya, itu dia mengatakan, wah PPKM darurat ini menutup masjid tapi mal dibuka, ya. Nah, kemudian apakah tidak malu sama Allah? Nah, seperti itu tulis dari UAS ya. Tapi pertanyaannya adalah, ya itu mungkin efek dari perkataan dia sendiri, akhirnya dia apa namanya terkena COVID. Artinya, oh gini loh, rasanya kena COVID itu ya kalau misalnya bagaimana dengan komen-komentar dia yang seolah-olah ya, seolah-olah PPKM darurat ini masjid itu tidak boleh ya. Tapi kan sudah direvisi bahwa masjid boleh buka tapi kegiatan jamaah tidak boleh. Nah, bagaimana kalau kemudian apa namanya mal tetap dibuka, pasar tetap dibuka. Nah, pasar kita bisa menjaga jarak dan itu satu pintu dengan lain sebagainya ya. Bisa pakai kurir kita kalau beli gitu ya. Sedangkan ibadah kan bisa saja di masjid, tapi kalau jamaah itu ya biasanya malah ketika sholat direnggangkan, tapi setelah sholat ngobrolnya dempet-dempetan. Nah, ini yang kalau setelah sholat pulang oke enggak masalah sebenarnya. Nah, kita lebih gampang mengontrolnya ketika di pasar, di swalayan atau di tempat-tempat yang itu ya kelihatan. Ya, kalau sholat kan sholat semuanya sholat terus siapa yang ngontrol kan gitu. Nah, ini para pemirsa ya, jadi betul-betul memang harus dipahami ya. Ini kan bukan berarti kan sampai PPKM darurat misalnya sampai 20 Juli saja. Itu kan ditutup masjidnya. Misalnya dengan pakai yang pertama ditutup masjidnya. Mall cuma dikurangi kapasitasnya sampai berapa persen gitu saja kan. Nah, atau mall ditutup kalau nggak salah kalau PPKM darurat. Itu yang pasar, toko ya masih buka tapi kan beli sekenanya langsung pulang gitu ya. Artinya bisa diatur lah kalau ibadah kan dalam jangka waktu yang agak lama ya. Kalau di pasar, di toko kan lebih fleksibel, kita bisa menghindar orang set, jangan dekat-dekat gitu ya. Belinya juga cepat set. Sekarang pakai HP itu ya bisa pakai QR ya, eh, QR code ya, pakai scan QR itu yang kode itu cepat titik, nah, langsung bisa cepat itu bisa bisa apa namanya menjaga jarak insya Allah bisa ya. Nah, tapi pemerintah sudah merevisi PPKM darurat ini sudah lebih boleh ya, artinya tidak ditutup, boleh dibuka, tetapi tidak boleh kegiatan ibadah berjamaah. Sebenarnya intinya sama aja. Dari awal juga namanya masjid tutup itu bukan ditutup terus dipalang itu enggak. Ya, ya boleh, tapi maksudnya tidak boleh mengadakan kegiatan jamaah. Cuma dimainkan saja bahasanya. Karena orang image-nya kalau masjid tutup itu, wah masjid kok ditutup gitu ya. Enggak, masjid itu ya tetap bisa buka ya kalau misalnya walaupun namanya masjid ditutup tapi tidak boleh sholat jamaah di situ gitu loh. Kalau mau sholat sunnah pulang ya monggo, sholat duha pulang ya monggo. Ya, jadi banyak kita yang salah kaprah. Nah yang kedua, saya ingin mengomentari bahwa UAS itu di awal-awal COVID mengatakan bahwa COVID itu adalah tentara Allah untuk melindungi Muslim Uighur. Nah, berarti yang dikenakan COVID itu adalah yang memusuhi Muslim Uighur. Ya, artinya
Muslim Uighur itu anggaplah adalah yang dibela oleh Allah. Berarti yang kena COVID adalah musuhnya Allah. Nah sekarang UAS kena gejala COVID ya, walaupun bukan kena COVID karena tidak ada bukti nyatanya. Gejalanya mirip COVID karena hilangnya penciuman itu ya. Itu berarti UAS adalah musuhnya Allah. Nah ini kan membantah pernyataan dia sendiri, membantah perkataan dia sendiri yang dulu-dulu. Nah ini apa ya? Janganlah kemudian gegabah berkomentar, dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar. Ya kita harus melihat ini bagaimana sesuai dengan ahlinya, ahli virus, ahli kedokteran, ahli ya apa namanya pandemi ya, ahli apalah ya kesehatan dan lain sebagainya, itu yang bisa kita rujuk. Artinya bahwa ya beragama ya boleh semangat, tetapi tetap harus sesuai koridornya lah. Jangan sampai membuat image itu, oh gitu ya umat Islam ya, anti science, anti pengetahuan modern, begitu ya, ngeyelan orang Islam. Jangan sampai ada image seperti itu. Ya sudah, kita ikuti apa yang diberlakukan oleh pemerintah, ya itu dalam rangka upaya untuk keselamatan rakyat juga, gitu ya. Ya, kadang-kala kita ini pengennya, wah, pokoknya nggak mau ikut apa yang dilakukan pemerintah, ya. Tapi nanti ujung-ujungnya kan juga kalau sakit ya ke pemerintah, ya itu lagi-lagi ditangani oleh pemerintah. Ya, jangan sampai kemudian kita membahayakan diri kita sendiri. Ya, artinya kalau ngomong itu ustadz itu yang baik gitu ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, yang sesuai dengan kaidah-kaidah sains. Jangan kemudian apa namanya ngomong ngawur akhirnya balik ke dirinya sendiri gitu kan. Nggak pernah kan UAS merevisi pernyataannya tentang yang dulu itu bahwa virus corona adalah untuk lindungi Muslim Uighur, kan nggak pernah dia mencabut pernyataannya itu, nggak pernah merevisi ya kan. Nah, sekarang kalau dia kena sendiri, kena COVID misalnya, kena corona, ya apakah dia berarti musuhnya Allah, berarti dia termasuk orang yang menentang adanya terhadap Muslim Uighur, kan gitu pertanyaannya. Ya, jadi logika-logika sederhana yang sebenarnya patut dipertanyakan lah kepada sosok sekelas UAS yang masa kaidah-kaidah fikih gitu nggak paham ya kan. Artinya begini para pemirsa ya, komentar-komentar tentang COVID ini ya memang fitnahnya atau huru-hara ya tentang corona itu lebih besar daripada wabah itu sendiri. Ya itu yang kadang-kadang membuat pertentangan ya, apa namanya, kelompok yang kemudian setuju enggak setuju itu kemudian di blow up besar-besaran ya kan. Dan dari sinilah kemudian harus kita gaungkan tentang bagaimana menggunakan akal, bagaimana menggunakan kaidah-kaidah fikih yang benar sehingga masyarakat tercerahkan ya. Mohon maaf ya, banyak sendiri ya di lingkungan-lingkungan mubalik, ustadz, penceramah itu yang sampai sekarang masih belum percaya adanya corona. Nah ini patut dipertanyakan kembali ya. Logika sederhananya lah, kalau memang corona itu nggak ada, tapi kenapa kok barengan ya, barengan memenuhi UGD, ICU, rumah sakit ya kan. Oke itu kebetulan, kalau kebetulan kenapa kok misalnya sama-sama penuh, ICU-nya penuh, tapi kan gejalanya beda-beda. Ini gejalanya sama, butuh oksigen juga sama. Ini kan logika yang masa sih masih nggak percaya gitu dengan corona ya. Para pemirsa, ya mudah-mudahan itu mencerahkan, menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.